Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan materi EPR, yaitu Electronic Public Relation ya. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, terutamanya adalah dunia internet, maka berkembang pula terhadap pengetahuan tentang public relation, yaitu EPR. Apa itu EPR? Yaitu penerapan dari perangkat ICT atau Information and Communication Technologies untuk keperluan PR atau humas. Hal yang mendasari perkembangan dari EPR sendiri yaitu terkait dengan perkembangan dunia internet ya, sehingga komunikasi dari perusahaan kepada masyarakat, baik masyarakat internal maupun eksternal, itu berpengaruh juga terhadap pengetahuan yang harus PR miliki. Nah, ini yang melatar belakangi adanya EPR, yaitu munculnya internet. Seperti yang kita tahu bahwa internet saat ini sangat berkembang secara pesat ya, sehingga PR yang menjadi ujung tombak untuk menciptakan brand dan hubungan kepada masyarakat perlu juga mengupgrade dari kegiatan-kegiatan atau komunikasi-komunikasi yang dilakukan secara virtual. EPR sendiri merujuk ke para praktisi yang pandai mencari, mengevaluasi, dan menyebarkan pengetahuan atau berita dari internet dan internet untuk memproses komunikasi. Pada intinya, EPR sendiri itu adalah untuk mencari sebuah informasi atau berita yang bersumber dari internet. Hal itu dilakukan dalam proses komunikasi. Keterampilan yang dibutuhkan seorang PR atau EPR itu perlu memiliki perangkat ICT dan terampil dalam menggunakannya. Berarti memiliki saja tidak cukup, akan tetapi perlu adanya keterampilan untuk menggunakannya, dan tentu saja dalam ini ICT untuk kegiatan PR sendiri itu yang memilihnya supaya dalam kegiatannya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Sedangkan untuk prinsip-prinsip EPR sendiri, disiplin EPR pada prinsipnya adalah untuk mengutip prinsip membangun hubungan. EPR harus seorang yang handal dalam berselancar di dunia maya dan tahu kemana saja mereka harus berselancar untuk membangun brand. Selain itu juga EPR juga harus mengetahui dan menguasai pengetahuan tentang undang-undang ITE, karena terkait dengan etika-etika apa saja yang harus dihindari dan harus dilakukan di dalam kegiatan di dunia maya. EPR mampu mengembangkan konten untuk format distribusi terkait dengan penggunaan media, yaitu baik media cetak, radio, TV, situs web, email, ITV, PDF, web, onsite, dan sejenisnya. Ini semuanya adalah media untuk pendistribusian informasi dari perusahaan kepada masyarakat, baik itu masyarakat intern maupun ekstern perusahaan itu sendiri, supaya dapat dengan tepat menjangkau berbagai macam audien, terutamanya adalah audien di dunia maya atau sering kita sebut namanya adalah netizen. EPR adalah satu-satunya cara untuk membangun brand di dunia maya yang tidak kasat mata atau tidak terlihat dengan mata kepala. Untuk itu
internet telah menghadirkan dunia maya di samping dunia nyata. Demikian seperti yang dikatakan oleh David Philip bahwa penulis dari buku yang terkenal itu yang judulnya adalah Online Public Relation, sewaktu mendefinisikan APR ke dalam beberapa pengertian bahwa dengan berkembangnya internet, teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputerisasi dan digitalisasi, maka public relation juga harus ikut berubah mengikuti perkembangan zaman itu sendiri. Jadi seorang public relation tidak hanya memiliki keterampilan untuk menulis di media massa atau mungkin di media-media cetak yang lainnya, akan tetapi perlu menguasai alat-alat atau media-media digital lainnya seperti media sosial, pembuatan video tentang perusahaan merupakan kegiatan untuk menunjang yang namanya APR itu sendiri. IT untuk public relation diantaranya yang pertama juga selain memiliki hardware-nya berupa komputer dan lain sebagainya, perlu menguasai software-nya yang meliputi webpage, blog, email, milis atau mailing list, media sosial. Ini yang sangat berpengaruh sekali terhadap brand, terhadap perusahaan kepada masyarakat. Menilai bahwa perusahaan kita dikenal dengan masyarakat atau tidak itu bisa dilakukan melalui media sosial, yaitu Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, podcast, dan media sosial lainnya, yang semuanya itu dimanfaatkan oleh APR untuk membangun sebuah brand dan hubungan kepada masyarakat. Selain itu juga IT publik juga harus bisa editing video, minimal aplikasi-aplikasi yang mudah untuk mengedit video. Selanjutnya adalah editing leaflet, di mana seorang APR itu juga harus bisa mendesain leaflet, yaitu antara kontras warna yang sesuai dan enak dipandang. Itu juga harus perlu mempelajari itu bagi seorang APR. Karena apa? Di revolusi industri 4.0 dan generasi milenial ini, bahwa tampilan itu sangat diutamakan ya. Setelah itu baru konten di dalamnya. Itu beberapa IT yang harus dikuasai seorang public relation atau electronic public relation atau online public relation ya. Itu beberapa IT yang perlu dikuasai. Setelah itu ada sebuah istilah-istilah ya, istilah-istilah yang mungkin saudara banyak yang sudah mendengar istilah itu, atau mungkin itu adalah istilah baru di dalam dunia internet. Yang pertama adalah banner ads, yaitu banner advertising atau iklan, banner bentuk iklan, yaitu jenis iklan kecil yang ditempatkan di situs web. Jadi ini adalah ketika saudara pernah melihat web atau blog yang di dalamnya ada sebuah iklan kecil yang ditempatkan di situs web, itu namanya adalah banner ads atau dipanjangkan banner advertising atau untuk mengiklankan. Yang kedua, istilah cost per click atau CPC, yaitu yang dikenakan kepada si pengiklan setiap kali seorang mengunjung atau mengeklik iklan banner mereka, itu dikenakan biaya ya. Jadi namanya adalah cost per click. Jadi sebanyak orang mengeklik iklan itu, maka si pemasang iklan itu juga harus membayar sejumlah apa yang harus diklik ya. Ada yang namanya CPM, cost per thousand, yaitu menghitung biaya iklan banner jika suatu situs web menjual ruang iklan yang didasarkan atas impression. Ini adalah CPM.
Terus cybermall yaitu kumpulan truk maya yang dikumpulkan dalam satu situs mall online, disebut juga internet shopping mall ya. Cybermall atau internet shopping internet shopping mall itu ya kalau sekarang kita bisa melihatnya di Shopee, Bukalapak dan lain sebagainya. Ada istilah lain yaitu cybernaut, yaitu orang yang berselancar di dunia maya. Jadi saudara ketika berselancar di dunia maya itu adalah namanya cybernaut. Selanjutnya adalah hits, yaitu berapa kali pengunjung mengakses ke suatu situs web atau file atau objek yang ada di sebuah web itu. Dan mungkin saudara juga pernah mendengar hits di sini adalah terkenal atau dikenal banyak orang. Sebenarnya hit ini adalah diambil dari bahasa di mana seseorang atau pengunjung mengakses suatu situs web atau file atau objek yang ada di situs web itu sendiri. Selanjutnya istilah unsolicited email, yaitu mengirim email promosi ke sekelompok orang secara random dan tanpa dasar persetujuan, sama dengan spamming. Ini istilah lain dari spamming, yaitu unsolicited email ya. Jadi mengirim email ke acak banyak orang tanpa dasar persetujuan, ini biasanya nanti masuk ke spam. Terus ada istilah viral marketing, yaitu gaya publisitas dari mulut ke mulut ya. Setelah itu impression page view, yaitu apabila iklan banner dilihat jika seseorang mengunjungi suatu halaman web 6 kali dan melihat iklan berarti akan menghasilkan 6 impression ya. Ini beberapa istilah-istilah di dalam APR, Electronic Public Relation. Kalau di Indonesia namanya bisa Online Public Relation ya. Ini adalah perkembangan dari istilah public relation yang dulu media komunikasinya hanya berupa cetak ya, media massa, televisi dan lain sebagainya. Akan tetapi dengan perkembangan IT, public relation itu meluas ya, berkembang ke dunia maya ya. Selain akan berhubungan dengan masyarakat secara nyata, itu juga akan berhubungan dengan masyarakat yang di situ sering kita sebut namanya adalah netizen. Karena netizen itu sering kita dengar bahwa netizen itu jauh lebih jangkauannya lebih luas daripada masyarakat yang nyata pada umumnya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip APR. Ada prinsip veracity, yaitu to tell the truth, yaitu menyampaikan kebenaran. Jadi ketika saudara menjadi seorang PR itu harus bisa menyampaikan kebenaran ya. Jadi apa yang terjadi sampaikan apa adanya ya. Yang kedua adalah non-malfeasance atau to do no harm, prinsip dasar perilaku moral. Ini terkait dengan sebuah pertanyaan apakah tindakan yang saudara lakukan ketika menjadi seorang PR itu menyakiti orang lain atau tidak. Itu. Terus yang selanjutnya adalah beneficent, to do good, yaitu program hubungan komunitas dengan cara mencari sponsor untuk kegiatan amal ya. Yang selanjutnya prinsipnya adalah confidentiality, yaitu to respect privacy, yaitu menghormati wilayah pribadi orang lain dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Yang terakhir yaitu fairness, to be fair and socially responsible, di mana keadaan dan tanggung jawab sosial kita selayaknya mencoba untuk saling menghormati setiap individu dan masyarakat agar keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang adil bagi semua pihak. Ini adalah beberapa prinsip-prinsip yang harus dipegang. Selain nanti saudara harus mengetahui yang namanya Undang-Undang ITE ya, untuk saudara berperilaku dan bertindak di dunia maya atau sebagai netizen.
Itu materi dari saya terkait dengan Electronic Public Relation. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.